Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News, sahabat Malaysia. Ini adalah video rekaman suasana perjalanan di satu kampung di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Silakan menikmati suasananya sambil saya ingin bercerita tentang perjalanan hidup. Sahabat Malaysia, saya dan Anda semuanya tentu mempunyai kisah perjalanan hidup yang pasti berbeda antara satu dengan lainnya sebab setiap orang mempunyai kisah perjalanan hidupnya sendiri. Namun pada intinya menurut saya setiap orang mempunyai satu kesamaan tujuan akhir dalam perjalanan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, yaitu tujuan akhirnya pasti kematian. Tak ada yang lebih pasti dalam hidup ini selain daripada kematian. Baik orang beriman kepada Allah maupun orang kafir mempunyai satu keyakinan yang sama, yaitu kematian pasti terjadi. Hanya soal waktu dan di mana kematian itu menjemput kita tak ada yang tahu pasti, kecuali Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sahabat Malaysia, seperti yang nampak dalam rekaman perjalanan dalam video ini, ada beraneka macam pemandangan yang bisa kita saksikan di kanan kiri dan di depan yang tentu menimbulkan aneka ekspresi perasaan. Demikian pula dalam perjalanan hidup manusia ada bermacam-macam suasana pemandangan yang dilaluinya, ada suasana senang, gembira dan bahagia saat pemandangannya enak dan nyaman untuk dinikmati. Pun sebaliknya suasananya jadi nampak muram saat harus melewati pemandangan yang seram penuh kendala kesulitan. Sahabat Malaysia, sejak manusia dilahirkan hingga tumbuh besar pasti melalui aneka perjalanan dengan pemandangan. Ada yang menyenangkan, ada pula yang menyebalkan, datang silih berganti sebab hidup ini penuh perubahan. Jadi kita tak sikap perlu berlebihan saat lagi gembira dan terlalu bersedih saat terpuruk. Jadi menurut saya kita harus pandai-pandai menjaga ritme atau irama batin kita dalam posisi waspada dan mawas diri sebab kadang dalam perjalanan hidup ini kita menjumpai pemandangan yang tidak terduga dan tidak sesuai harapan dan keinginan kita. Untuk itu kita harus pandai mengatur energi batin karena perjalanan hidup ini adalah ibarat lomba maraton jarak panjang, bukan sprint atau lari jarak pendek. Jadi menikmati proses dalam setiap tahap perjalanan hidup itu sangat penting daripada hanya memikirkan hasil sebab biasanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Bilapun hasil tidak sesuai harapan bukan berarti prosesnya yang disalahkan, akan tetapi lebih bijak apabila terus mengevaluasi diri sambil terus belajar memperbaiki diri sebab hidup ini adalah proses pembelajaran yang tiada habisnya hingga batas akhir kematian kita. Sebagai muslim kita yang utama kita wajib terus belajar bersyukur apabila diberi kelancaran dan bersabar bila diuji dengan kendala sehingga iman dan takwa kita kepada Allah terus terkendali. Itu yang akan membuat jiwa kita tetap tenang, yakni tidak mudah euforia gembira berlebihan saat lancar atau merasa terpuruk saat tersendat penuh kendala. Sahabat Malaysia, saya juga manusia biasa yang banyak kesalahan, akan tetapi saya terus belajar untuk mengevaluasi diri dan terus belajar setia pada orientasi proses bukan orientasi hasil. Sebab jika saya berusaha menikmati proses maka saya menjadi lebih kuat dalam bersabar, akan tetapi jika saya terjebak pada orientasi hasil maka saya takut terjebak pada sikap ambisius yang cenderung oportunis. Saya sebagai hamba beriman juga meyakini bahwa Allah hanya menilai proses perjuangan kita dengan cara yang benar atau tidak. Sementara soal hasil itu hak prerogatif Allah semata. Bayangkan saja jika Allah hanya menilai hasil daripada proses, tentu itu tidak masuk akal sebab misal ada orang jujur tekun dalam proses tapi tidak kaya, sebaliknya ada orang yang prosesnya curang tapi kaya raya. Jadi menurut saya menikmati proses itu lebih indah daripada menikmati hasil, sebab proses itu berjalan lama dan panjang sementara hasil itu hanya sekejap. Contohnya misal kita berusaha keras ingin membeli mobil mewah, maka momen gembira itu hanya berlangsung sekejap saat kita berhasil membeli mobil mewah. Setelah itu perasaan gembira gradasinya bakal terus menurun setiap harinya. Tak mungkin orang terus gembira bertahun-tahun karena berhasil membeli mobil mewah, akan tetapi yang terus dikenang adalah proses membeli mobil baru secara benar dan jujur. Itu adalah kegembiraan yang bakal terus tersimpan dalam batin selama bertahun-tahun bahkan hingga di akhirat, karena di akhirat kelak yang ditanya Allah adalah bagaimana proses cara kita memperoleh harta benda dan lalu harta benda tersebut dimanfaatkan untuk apa. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.